Baik, selamat pagi. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan materi tentang Physical Problem for Ordinary Differential Equation. Kami yang beranggotakan ada saya, Ferry Saputra Panjaitan, ada teman saya Nurmira, ada teman saya Adi. Untuk materi pertama akan dijelaskan oleh Nurmira. Kepada Nurmira, waktu dan tempat dipersilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang materi Special Problem for Ordinary Differential Equation. Special Problem for Ordinary Differential Equation mengacu pada masalah-masalah nyata dalam dunia fisika dan rekayasa di mana perubahan suatu besaran fisis terhadap waktu dapat dijelaskan menggunakan persamaan diferensial biasa atau PDB. Mengapa PDB digunakan dalam masalah fisik? Karena hukum-hukum fisika seperti hukum Newton, hukum Ohm, dan hukum termodinamika sering melibatkan perubahan terhadap waktu atau ruang. Hubungan ini secara alami berbentuk diferensial, yaitu hubungan antara suatu besaran dan laju perubahannya, dan disusun dalam bentuk persamaan diferensial biasa. Tujuannya yang pertama, memahami dinamika sistem fisik seperti suhu, kecepatan arus listrik, dan lain-lain. Yang kedua, menggunakan hukum-hukum fisika seperti hukum Newton, hukum pendinginan, untuk menyusun model matematika. Yang ketiga, menyelesaikan model tersebut secara numerik atau analitik untuk mendapatkan solusi praktis. Metode Euler (Euler maju). Metode paling sederhana menggunakan gradien di awal interval untuk memperkirakan nilai berikutnya. Rumus: Yn tambah 1 sama dengan Yn tambah H kali F (Tn, Yn). Kelebihannya mudah diimplementasikan, kekurangannya akurasi rendah, butuh langkah kecil untuk hasil bagus. Selanjutnya, metode Runge-Kutta orde 4. Metode sangat populer dan akurat, menggunakan 4 perkiraan gradien di setiap langkah. Langkah-langkahnya K1 sama dengan F (Tn, Yn). K2 sama dengan F (Tn tambah H bagi 2, Yn tambah H bagi 2 K1). K3 sama dengan F Tn tambah H bagi 2, Yn tambah H bagi 2 K2. K4 sama dengan F Tn tambah H, Yn tambah H K3. Yn tambah 1 sama dengan Yn tambah H bagi 6 K K1 tambah 2 K2 tambah 2 K3 tambah K4. Kelebihannya sangat akurat untuk ukuran langkah moderat. Kekurangannya lebih kompleks, perhitungan lebih banyak. Selanjutnya, metode Euler terkoreksi atau Runge-Kutta orde 2. Hyun menyempurnakan Euler dengan rata-rata kemiringan awal dan akhir. Langkah-langkah: K1 sama dengan F Tn, Yn. K2 sama dengan F Tn tambah H, Yn tambah HK1. Yn tambah 1 sama dengan Yn tambah H bagi 2 K1 tambah K2. Kelebihannya lebih akurat dari Euler. Kekurangan sedikit lebih rumit. Selanjutnya, metode prediktor korektor. Contoh metode Adams-Bashforth
Moulton. Gabungan dari dua metode, satu untuk memprediksi nilai eksplisit, satu lagi untuk mengkoreksi implisit. Contoh skema satu langkah. 1. Prediksi Euler. Y n tambah 1, di atasnya pred, sama dengan yn tambah h f dalam kurung tn, yn. Yn tambah 1 sama dengan yn tambah h bagi 2 dalam kurung f dalam kurung tn, yn ditambah f dalam kurung tn tambah 1, yn tambah 1. Kelebihannya bisa disesuaikan agar sangat akurat. Kekurangannya memerlukan nilai sebelumnya atau metode awal seeding. Baik, selanjutnya kita lanjut kepada contoh soal menggunakan metode Euler dan metode Runge-Kutah, di mana contoh soalnya yaitu sebuah sumur minyak memiliki laju produksi awal atau Q0, yaitu 1000 barrel per day. Produksi menurun secara eksponensial mengikuti persamaan dq per dt sama dengan min 0,1 Q. Gunakanlah langkah H sama dengan 1 untuk menghitung laju produksi Q T pada T sama dengan 1, 2, 3 menggunakan metode Euler atau metode Euler dengan metode Runge-Kutah. Baik, untuk pertama, untuk soal yang tadi kita menggunakan metode Euler untuk penyelesaian pertamanya, di mana yang sudah dijelaskan oleh teman saya, di mana metode Euler mempunyai rumus. Lalu berdasarkan rumus yang sudah diketahui, maka rumusnya menjadi Qn plus 1 sama dengan Qn ditambah H dikali F Tn Qn. Di mana pada iterasi pertama, Q1 sama dengan Qn kita punya tadi 1000 dan H kita punya 1, maka 1000 ditambah 1 dikali dengan persamaan Tn-nya tadi min 0,1 dan Qn-nya 1000. Maka persamaan untuk iterasi 1 Q1, 1000 ditambah 1 dikali 0,1 kali 1000 yang merupakan hasilnya jadi 900. Nah, untuk hasil dari iterasi pertama ini kita gunakan untuk Qn pada iterasi kedua, di mana pada iterasi kedua menggunakan Qn 900 hasilnya 810. Begitu juga untuk iterasi ketiga, hasil dari Q2 itu menjadi Qn pada iterasi ketiga. Nah, setelah dihitung iterasi pertama, iterasi kedua, dan iterasi ketiga, maka data seperti berikut. Di mana pada hari pertama atau Q0, pada T0 Q-nya 1000 dan T-nya 1 Q-nya 900 dan T-nya 2 Q-nya 810 dan T-nya 3 Q-nya 729. Baik, lanjut lagi kepada metode Runge-Kutah, di mana masih dengan soal yang sama, di mana pada penjelasan teman saya tadi menggunakan rumus metode Runge-Kutah, di mana rumusnya Qn plus 1 sama dengan Qn ditambah 1 per 6 dikali oleh K1 ditambah 2 dikali K2 ditambah 2 dikali K3 ditambah K4, di mana untuk mencari K1, K2, K3, dan K4 itu dilampirkan sebagai berikut, di mana K1 sama dengan F dikali Tn dan Qn, di mana K2 sama dengan F dikali Tn ditambah H per 2 dikali Qn ditambah H per 2 dikali K1. Begitu sampai seterusnya ke K4. Di mana untuk penambahan ke bawah menggunakan K yang di atasnya. Lalu pada iterasi pertama diimplementasikan berdasarkan rumus, kita mendapatkan Q1-nya 904,67. Dan pada iterasi kedua kita mendapatkan 819 dan iterasi ketiga kita mendapatkan 741,23. Nah, dari kedua metode tersebut kita dapat membandingkannya menggunakan metode analitik atau metode eksak. Nah, metode ini terkenal dengan keakuratannya. Makanya dari kedua metode tersebut mana sih yang paling mendekati metode eksak? Nah, nilai paling mendekati metode eksak itu adalah nilai yang paling akurat. Nah, dari hasil perhitungan metode eksak didapatkan Q1-nya 904, Q2-nya 818,73 dan Q3-nya 740,82.
Nah, dari kedua metode yang paling mendekati dengan hasil dari metode analitik yang bernilai 740,82 pada Q3 adalah metode Runge-Kutta, orde 4, di mana metode inilah yang paling akurat dari metode Euler. Nah, dari kedua metode yang kita gunakan, metode Runge-Kutta lah yang paling mendekati metode eksak. Makanya Runge-Kutta ini adalah metode yang paling akurat dibandingkan metode Euler. Nah, selanjutnya akan masuk implementasi dalam dunia perminyakan yang akan dijelaskan oleh teman saya Mira. Kepada Mira, dipersilakan. Selanjutnya, implementasi dunia perminyakan. Yang pertama, peramalan penurunan produksi atau just land curve analysis. Tujuannya untuk menghitung laju produksi harian atau mingguan dan bulanan dari sumur minyak dan gas berdasarkan model desain eksponensial, hiperbolik atau harmonik. Yang kedua, simulasi reservoir. Tujuannya untuk menyelesaikan persamaan diferensial parsial seperti aliran fluida dalam pori-pori batuan untuk memprediksi tekanan dan saturasi fluida dalam waktu. Yang ketiga, perhitungan tekanan transient dan aliran sumur. Tujuannya untuk menganalisis data uji tekanan parser, Burn-off, Trout-Bond, dan interpretasi data permeabilitas. Yang keempat, produksi dan manajemen lapangan untuk memprediksi pengaruh pengaturan buka katup laju injeksi gas atau air terhadap hasil produksi masa depan. Yang kelima, simulasi proses EOR. Tujuannya untuk memodelkan injeksi kimia, uap, atau gas dalam reaksi terhadap batuan dan fluida reservoir. Baik, telah sampainya di penghujung materi. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Kami dari kelompok 1 mengucapkan terima kasih.